Berlatar tahun 2008 di mana data kepolisian Korea mencatat bahwa ada lebih dari 300 penjahat buron ke luar negeri setiap tahunnya dan kebanyakan dari mereka kabur dan bersembunyi di wilayah Asia Tenggara untuk melakukan tindakan kriminalitas terhadap turis Korea dan pengusaha lokal yang ada di sana, di mana Vietnam adalah salah satu negara yang disinggahi oleh para penjahat Korea. Yang di situ kita akan diperlihatkan dengan seorang turis dari anak seorang pengusaha kaya raya di Korea yang bernama Yonggi, di mana saat ini ia diajak oleh seorang pria Korea bernama Jong Hoon yang mengatakan jika ada seorang bos rental mobil yang mengajaknya untuk berbisnis, sehingga Yonggi mau diajak ke tempat sepi untuk bertemu langsung dengan bos rental tersebut. Dan inilah Kang Haesang, seorang penjahat berdarah dingin yang berniat untuk menculik Yonggi dengan menyamar sebagai bos rental mobil, di mana ia berniat meminta tebusan kepada ayahnya yang seorang pengusaha kaya raya. 너 돈 많다며. 하는 사람으로 보여. 너 납치된 거야. Dan inilah Roundup. Beralih ke Korea, kita akan dihadapkan pada situasi tegang di mana ada seorang penjahat penderita sakit mental sedang mengancam seorang warga sipil menggunakan sebilah pisau. Tidak ada yang berani maju untuk menghentikannya, bahkan para polisi setempat pun kebingungan saat menghadapinya. Muncullah Ma Dong-suk, satu-satunya detektif kepolisian yang memiliki tubuh besar dan tamparan kuat yang mampu membuat siapa saja yang dicaboknya langsung tak sadarkan diri, di mana Ma Dong-suk maju dengan santainya menyelinap dari pintu belakang, yang karena ukuran tubuhnya terlalu besar dan kekar, akhirnya beliau ketahuan juga. Namun tak masalah, Ma Dong-suk tetap maju untuk melumpuhkan pelaku bersajam tersebut. 일로 와봐. 여기 좀. 에헤이. 오지 마, 씨발. 너 위험하니까. 뭘 믿어, 씨발. 잘 내려놓으라고. 야, 빨리 사람을 찌르면 이게 아파 안 아파? 아파 안 아파? 아파 안 아파? 거기 사진 찍지 마세요. Singkat cerita, Ma Dong-suk terlihat sudah berada di kantor, di mana di situ kita akan diperkenalkan dengan seorang kapten yang menjadi atasan Ma Dong-suk yang mengatakan bahwa kantor pusat memerintahkan mereka berdua untuk pergi ke Vietnam karena ada 3 orang penjahat yang salah satunya bernama Jong Hoon yang merupakan pria di adegan awal tadi. 반장이 죄다 죄야. 너 베트남이나 좀 갔다 와. 내가 갈 거야. 얘랑. Karena di antara mereka berdua tidak menguasai bahasa Vietnam, si kapten dengan percaya dirinya mengklaim bahwa dirinya akan menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Yang hal tersebut dibuktikan dengan berbicara bahasa Inggris, tapi khusus untuk memesan makanan. I like to order salad first. 영어 잘하는구나. 반사가 오케이야. 됐어. Gara-gara si kapten berbicara tidak jelas dalam bahasa Inggris, alhasil mereka pun harus diperiksa oleh kepolisian bandara Vietnam karena dianggap mencurigakan. Beruntung ada seorang petugas konsulat bernama Park yang datang tepat waktu untuk menjemput mereka ke kantor konsulat. Dari petugas konsulat diketahui bahwa selama setahun ini sering sekali terjadi kasus penculikan yang meskipun uang tebusan sudah diberikan, tapi korban tetap dibunuh, bahkan ada yang jasadnya masih belum ditemukan sampai saat ini. 관광객 실종 사건이 많나 보네요. 사건들이 많아요. Tak ingin ikut campur dan fokus pada misinya, si kapten pun menyuruh Dong-suk untuk fokus pada Jong Hoon, di mana dia ternyata sudah menyerahkan diri dan saat ini sedang berada di ruangan lain di kantor tersebut. 심심으로 반성하고 있거든요. 한국 가서 징역 살고 싶어? 아유, 얄밉게도 저런. Sudah tak aneh lagi jika seorang penjahat amatir selalu merasa jago di depan Ma Dong-suk tanpa tahu apa hal mengerikan yang bisa diperbuatnya. Sehingga ketika Jong Hoon menolak buka mulut mengenai keberadaan 2 temannya yang lain, Ma Dong-suk terpaksa meminta kaptennya untuk menutup CCTV karena sebentar lagi akan dilakukan sesi kejujuran untuk mengetahui seberapa jujurnya si Jong Hoon ini. 양심의 가책을. 양심. 좀더 널 죽이려고 했어. 걔가 여기 있구나, 그지? 아니요. 형은 다 알 수가 있는데. 야, 너 빨리 얘기해. 이 정도가 너를 왜 죽이려고? 형도가 만나는 여자 건드려가지고. 그거 아니고. 아니 잠깐. 움직이지 마, 다친다. 공성. Setelah menginterogasi dengan cara yang unik, mereka berdua pun segera menuju ke apartemen tempat kedua tersangka lain tinggal, di mana Dong-suk lagi-lagi membuktikan kekuatan fisiknya ketika gagang pintu tak sengaja terlepas oleh cengkeraman kuat tangannya tersebut.
치면은. 에이. Tak diduga, teman Jong-hun ternyata sudah tewas dengan kondisi yang sangat mengerikan. Sementara yang satunya lagi menghilang entah kemana. Sehingga Ma Dong-suk kembali menemui Jong-hun untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi. 거짓말을 하고 이 새끼가 쫑도 살해당했어 이 새끼야. 한 대 쳐 맞아. 과장님, 아이고, 일로 와. 일로 나와. Jong-hun akhirnya jujur bahwa dirinya sengaja menyerahkan diri karena takut dibunuh oleh Kang Hae-sang. Yang kemungkinan besar teman-temannya dibunuh oleh si Kang Hae-sang ini. 누구 강혜상? Semua berawal dari Jong-hun dan kedua temannya yang merupakan penjahat ecek-ecek bekerja sama dengan Kang Hae-sang untuk menculik Yonggi dan meminta uang tebusan darinya. Di mana saat Kang Hae-sang mengatakan bahwa mereka bertiga hanyalah penjahat amatir pun jelas menimbulkan ketersinggungan. Yang ketika mobil sedang berhenti sejenak, si Yonggi pun kabur dari mobil dan dengan terpaksa Jong-hun dan kedua temannya turun untuk mengejarnya. Saat sudah tertangkap itulah muncul si Kang Hae-sang yang membawa parang dan langsung mencincang Yonggi saat itu juga. Sontak hal itu menimbulkan kemarahan bagi Jong-hun dan kedua temannya. Karena yang awalnya hanya berniat menculik kok malah jadi sadis begini. Dan mengakibatkan salah satu partner Jong-hun ikut dibunuh. Maka terungkaplah jati diri Kang Hae-sang yang merupakan pembunuh berdarah dingin yang juga merupakan pelaku atas hilangnya 13 turis Korea yang terjadi pada tahun ini. 대가리 하나 줄어서 좋지. Sadar bahwa Hae-sang tidak akan segan membunuh mereka berdua, Jong-hun dan satu temannya pun manut-manut saja ketika dia dan partnernya menyuruh mereka berdua untuk menggali tanah. Di mana Kang Hae-sang sendiri yang memiliki perawakan kekar berotot pun memotong jasad tangan Yonggi dan mengirimkannya ke ayahnya untuk tetap meminta uang tebusan atas anaknya yang sudah meninggal. Jong-hun sendiri terus memohon kepada Ma Dong-suk agar segera pulangkan dia ke Korea. Terserah mau dipenjara berapa lama pun juga, asalkan dia bisa aman dari sosok si Hae-sang ini. Karena dari rumor yang beredar, Kang Hae-sang adalah sosok yang bernyali, brutal dan nekat melakukan apa saja untuk bisa mencapai tujuannya. 죽이려고 동생들 보낸 것 같습니다. 한국으로 보내주세요. Ma Dong-suk pun langsung menelpon rekannya di Korea untuk mencari tahu data tentang asal-usul dari si Kang Hae-sang ini. Kenapa dia sangat ditakuti di dunia kriminal, bahkan oleh para penjahat seprofesi sekalipun. Dan oleh karena itu Ma Dong-suk dan kapten pun pergi ke tempat dikuburnya jasad Yonggi untuk membuktikan kebenaran perkataan si Jong-hun tadi. 야 근데 진짜 여기 뭐. 야 찾았다. Dan benar saja terdapat dua jasad, yaitu temannya Jong-hun dan jasad Yonggi si anak orang kaya. Setelah polisi Vietnam mengurus semuanya, Ma Dong-suk mencoba menghubungi informannya untuk mencari tahu tentang sosok si Kang Hae-sang ini, di mana si informan tersebut mengatakan jika ada seorang preman Korea yang juga sedang mencari si Kang Hae-sang ini, yang siapa tahu preman tersebut mungkin mengetahui sedikit informasi tentang keberadaan si Kang Hae-sang saat ini. 너 강혜상이라고 들어봤어? 여기서 자리 잡은 한국 조폭인데 그 새끼 어디 있어 지금? 그저 모른다. Beralih ke kediaman si Kang Hae-sang, di situ kita akan melihat kemunculan sekelompok pembunuh bayaran di bawah naungan The Continental. Mereka semua dibayar dan diutus oleh ayah Yonggi yang tentu saja untuk membunuh Kang Hae-sang dan membalaskan kematian putra satu-satunya. Di dalam apartemen, mereka hanya menemukan koper berisi uang dan emas batangan hasil semua kejahatan Kang Hae-sang 1 tahun ini. Sehingga sebelum Kang Hae-sang pulang, mereka pun mengamankan uang tersebut untuk dikirim kepada ayah Yonggi. 찾았습니다. 일단 돈부터 보내죠. Kembali ke Ma Dong-suk dan sang kapten yang mendatangi markas judi si preman Korea. Sudah jadi lagu lama ketika para penjaga bertindak sok jago di depan Ma Dong-suk. Sehingga untuk kesekian kalinya Ma Dong-suk terpaksa mengepalkan tangannya lagi untuk menumbangkan mereka semua tanpa ampun. 다쳐, 어? 야! 뭐 있어? 걱정해서 칠할들이야 이 개새끼들이. 네가 라꾸냐? 까불고 있어. Si preman itu pun terpaksa menodongkan pistol yang bisa dengan begitu mudahnya direbut oleh Ma Dong-suk. Sehingga dia akhirnya mau buka mulut tentang kediaman si Kang Hae-sang tinggal saat ini.
뒤지는 거야, 알았어? 네. 강혜상이 왜 찾았어? 저희 돈 받고 한국에서 온 선수들이란 거 그래서 말고 강혜상이 찾았어? 야, 까불지 말고 일로 와 이씨. 지금 강혜상이 위치 파악해서 가고 있어. 실종 신고가 안 돼 있어요. 아 그래? 걔 아버지는 뭐 하는 사람? 캐피탈이라고 대법제 회장입니다. 그냥 간판이고 주종목 기업사채인데. 아니 근데 아들이 실종됐는데 신고도 안. Sementara itu Kang Haesang terlihat baru saja pulang dari tempat karaoke. Melihat ada puntung rokok yang masih menyala, dia sudah bisa langsung menebak jika ada seseorang yang sudah masuk ke dalam kamarnya tanpa izin. Sehingga Kang Haesang langsung masuk ke kamar mandi, tutup pintunya rapat-rapat dan... Kang Haesang dan satu partnernya tampak tidak takut dengan kelompok pembunuh bayaran yang hanya dibekali dengan senjata tajam dan bukannya senjata api. Yang nampaknya para pembunuh bayaran ini merasa kurang greget apabila menggunakan pistol, sehingga mereka semua harus bertarung melawan Kang Haesang menggunakan sajam dan tangan kosong saja. 내 돈 가져갔어? 누가 보냈어? 조카 이 새끼야. Dengan menggunakan ponsel si pembunuh bayaran, Kang Haesang pun menghubungi ayah Yonggi untuk bertanya kenapa uang dan emas batanganku diambil. Yang dijawab oleh ayah Yonggi bahwa itu adalah bagian dari rencana balas dendamnya. Sehingga beliau juga mengancam akan mengerahkan pembunuh bayaran lain untuk membunuhnya atas kematian putra tercintanya. Dan bukannya panik, Haesang justru dengan santainya mengatakan jika dirinya akan pergi ke Korea untuk mengambil apa yang menjadi miliknya, di mana sebelum itu ia akan mendatangi beliau dan membunuhnya dengan sangat-sangat keji. 내 돈 왜 가져갔어? 다시 보내. 아니면 내가 한국 갑니다. Tak lama muncullah Ma Dong-suk dan si kapten yang baru saja tiba di sana. Mereka berdua langsung masuk ke dalam dan menemukan banyak sekali mayat bergelimpangan dan tiba-tiba si kapten pun terkena bacokan parang di mana untuk pertama kalinya Haesang akhirnya bertemu langsung dengan Ma Dong-suk, di mana 2 lawan 1 bukanlah masalah besar bagi manusia Eternals ini. Namun Haesang berhasil melarikan diri sementara partnernya tertangkap dengan cara dibuat tak sadarkan diri. 알았어, 그 새끼 내가 잡을 테니까 넌 안정을. 이제 나 혼자 오줌도 못 싸. 추방 결정 내려졌습니다. Akibatnya mereka berdua harus dideportasi dari Vietnam atas keributan yang terjadi. Sementara Ma Dong-suk harus menggali informasi dari partnernya yang akhirnya mengatakan Haesang akan pergi ke Korea. 잠깐만. 자, 우리 가야 돼. 가야 돼. 추방 당하는 거잖아. 우린 추방 당하는 게 맞아. Let's go to the airport now. Singkat cerita, tiba di Korea, Ma Dong-suk yang tak ingin membuang waktu segera pergi menemui kenalannya seorang mantan gangster. Dia bernama Jang Isu, bekas dari ketua geng Isu. Yang pernah nonton film sebelumnya pasti sudah tahu bahwa Jang Isu ini dulunya botak dan selalu saja bisa dimanfaatkan oleh si Ma Dong-suk. Tak jauh beda dengan dulu Jang Isu yang sekarang pun sama lemahnya ketika berhadapan dengan Ma Dong-suk, di mana dia dipaksa untuk mencari informasi mengenai kapal yang akan tiba di pelabuhan Korea hingga didapatkan lokasi pelabuhan yang menjadi tempat tibanya Kang Haesang di Korea ini. 알았다. 그나라 중국미랑은 이 양반이 꽉 잡고 있습니다. 시끄럽고 전화하면 빨리빨리 받아. 알았어? 개새끼네 진짜. 이씨. 불렀냐? 아닙니다. 진짜 족같네. Singkat cerita, Ma Dong-suk dan anak buahnya pun terus mengawasi kamera CCTV untuk mengamati kedatangan si Haesang, di mana mereka akhirnya mendapatkan gambarnya dan langsung memasukkan fotonya dalam daftar pencarian orang. Sementara untuk si pengusaha kaya, dia tidak ingin begitu saja membiarkan pembunuh anaknya berkeliaran begitu saja, sehingga ia menyewa lagi para pembunuh bayaran yang kali ini dia tidak main-main dengan menyewa ratusan pembunuh bayaran hanya untuk membunuh si Kang Haesang ini. 선수들 다시 섭외. 희생 상관없다.
Kembali ke Ma Dong-suk dan si kapten yang kena marah oleh Bapak Komisaris, di mana kekacauan yang mereka timbulkan jelas sudah membuat pusing beliau ini, sehingga kasus tersebut akan diserahkan ke luar negeri untuk diselesaikan. 그게 무슨 말입니까? 외사과로 넘긴다. 그걸 지금 넘기면 어떡해요? Tak ingin melepas kasus ini begitu saja, Ma Dong-suk dan si kapten sudah mempersiapkan kata rayuan untuk membujuk si Bapak Kapolda dengan menjelaskan secara detail kronologi kasusnya yang pada intinya jika kepolisian mereka berhasil menangkap si Haesang, maka reputasi kepolisian mereka dipastikan akan naik dan citra Bapak Komisaris pun akan semakin baik di mata masyarakat. 서울시는 피마다 대고 형님이 세게 죽지. 꼼꼼하게 좀 읽어보시라니까 그러네. 일주일 안에 결판돼. Setelah menemui Bapak Komisaris, Ma Dong-suk bersama anak buah pun pergi ke tempat si pengusaha kaya raya untuk memberi penghormatan terakhir kepada Yonggi yang sudah meninggal, di mana sang ibu yang bernama Kim sangat berterima kasih kepada Ma Dong-suk yang sudah membawa jasad Yonggi kembali ke Korea. 여기 최춘백 잘 감시하고 막둥이는 CCTV 좀 꼼꼼하게 확인해, 알았어? 네. Sementara itu kita akan diperlihatkan dua orang Filipina yang baru saja tiba di Korea. Mereka merupakan penjahat dan pembunuh kejam sama seperti Kang Haesang. Dan justru kedatangan mereka berdua ke sini adalah atas undangan Haesang yang membutuhkan bantuan untuk membawa kembali uang dan emas batangan yang telah si pengusaha ambil. Mereka berdua langsung pergi ke gedung tempat diadakannya upacara penghormatan almarhum Yonggi. Di mana saat akan masuk, di situ mereka melihat ada sebuah mobil berisi 6 orang pembunuh bayaran yang sepertinya disewa untuk memburu si Haesang. Tanpa rasa takut akan kalah jumlah, mereka berdua pun dengan percaya dirinya membuka pintu mobil. Yang sontak hal tersebut membuat ke-6 pembunuh bayaran ini terkejut, sehingga tanpa banyak babaung, mereka berdua langsung membunuh ke-6 pembunuh bayaran tersebut dengan hanya menggunakan sebuah parang dan sebilah belati. Sementara di lantai atas, si pengusaha terlihat baru saja akan meninggalkan acara dengan ditemani 2 bodyguardnya, di mana beliau akan sangat dibuat terkejut ketika baru menyadari jika salah satu bodyguardnya adalah si Haesang yang diam-diam sudah menyusup. Sehingga ketika lift sedang melaju ke bawah, Haesang langsung membunuh bodyguard tersebut dan membawa Pak Pengusaha bersamanya. 강혜성입니다. 내가 한국 온다고 했지. Sesampainya di bawah, Haesang langsung disambut oleh kedua orang Filipina tadi, di mana mereka berdua meminta bayaran lebih karena mereka yang baru saja tiba sudah harus bekerja keras untuk membunuh para pembunuh bayaran tersebut. 돈 더 줘야 돼. 뭐야? Alhasil si pengusaha pun disiksa dan dipotong jempolnya untuk video permintaan uang tebusan, di mana Haesang meminta uang tebusan sebesar $2 juta dan harus diantar langsung oleh istrinya dengan hanya ditemani sopir tanpa ada polisi yang ikut campur. 저 강혜상입니다. 돈 준비되셨죠? 너 바보니? 뭐? 너 내가 돈을 보냈는데도 내 아들 죽였어. 안 그러면 남편도 죽는데? 이 돈 다 어디로 가겠냐? 너 어디... 아줌마는 시원시원하네. 내일 그럼 $200만 캐리어에 담아서 가져오고 추적 장치 심거나 이상한 장난 아시겠죠? 나 운전을 못해. 운전수 한 사람. 운전수 딱 한 명만. 내일은 잘해서 남편 한번 살려봅시다. 이 집안은 똑같네. Bingung karena wajah Ma Dong-suk sudah dikenali dan anak buahnya juga rawan untuk dikenali, Ma Dong-suk akhirnya meminta bantuan kepada Jang Isu, sang mantan ketua gangster, untuk menjadi sopir Ibu Kim. 너 일로 너 운전 좀 해. 그 새끼 나랑 반장 얼굴 하니까 일단 너희가 먼저. 진짜 족같네 진짜. Membawa uang sebanyak $2 juta tentu membuat Jang Isu ngiler dibuatnya dan sangat ingin sekali memilikinya karena bisa memulai kehidupan baru tanpa harus melakukan bisnis ilegal lagi. Namun saat ini dirinya harus fokus untuk jadi sopir Ibu Kim sesuai perintah dari Ma Dong-suk. 형사님. Dalam perjalanan menuju lokasi penyerahan uang tebusan ini, Ma Dong-suk tentu saja sudah menyiapkan segala kemungkinan, dimulai dengan mengutus mobil pos berisi anak buahnya yang akan terus mengikuti dari belakang kemanapun Ibu Kim pergi, serta mengutus satu anak buahnya yang lain untuk melacak lokasi disekapnya si pengusaha. 형님,
해공장지대 찾았습니다. 야, 최대한 빨리 최춘백 찾아야 돼. 이걸 다 언제 다 뒤지 너? Tak hanya Ma Dong-suk, Hae Sang juga mengirim kedua orang Filipina tadi untuk terus mengawasi pergerakan Ibu Kim, di mana mereka akan merebut uang tebusan tersebut di tengah jalan karena tidak ingin menyerahkan nasib pengusaha tersebut begitu saja. 장시형제들 찾았습니다. 흰색 가방만 있습니다. Sementara itu kita akan melihat anak buah Ma Dong-suk berhasil melacak keberadaan si pengusaha di sekap dan berhasil menemukan si pengusaha untuk dibawa pulang. Namun tiba-tiba muncul si Hae Sang dari belakang yang langsung menikamnya. Namun beruntung para polisi sudah tiba di sana sehingga nyawanya bisa terselamatkan. 야, 그 두 놈 빨리 잡아. 최준백 찾았어. 아, 됐어. 그럼 여기 시작할게. 너 왜 그래? 강희상 이 새끼가 찌르고 도망갔다니까. Dengan terpaksa Hae Sang pun kabur menggunakan mobilnya, di mana dia langsung menghubungi kedua orang Filipina tadi untuk segera mundur karena polisi sudah keburu mengepung. Namun di sini terjadi sedikit salah paham ketika kedua orang Filipina ini curiga jika itu hanya akal-akalan si Hae Sang untuk bisa menguasai uang tebusan itu sendirian. Sehingga kedua orang Filipina ini tetap pada rencananya untuk mencegat Ibu Kim di tengah jalan. 잘 떴어. 뭔 개소리야? 야, 여긴 안 보이는데? 됐고. 어디서 짱 박혀있다 갑자기 짱 씨발 새끼야. 바지만 챙겨. Melihat mobilnya dicegat, Jang Isu pun segera membawa mobilnya masuk ke dalam parkiran mall, di mana kedua orang Filipina ini ternyata tidak mudah menyerah dan terus mengejar Ibu Kim dan Jang Isu. Ibu Kim pun meminta supaya Jang Isu segera kabur dan membiarkan mereka mengambil uang tersebut. Namun Jang Isu yang juga mantan kriminal tak ingin membiarkan uang sebanyak itu diambil begitu saja, di mana ia juga menginginkan uang tersebut menjadi miliknya. Sehingga dia nekat memilih untuk menghadapi kedua orang Filipina tersebut daripada kabur menyelamatkan nyawanya sendiri. 가자! 어디 해보자, 새끼야! 홍석이 형, 지하 7층이요! 멈춰! 모르겠다, 씨! 이 새끼 어디가? Jang Isu akhirnya berhasil kabur membawa uang tebusan tersebut. Sementara satu orang Filipina itu pergi mengejar Ibu Kim dan satunya lagi harus berhadapan dengan dua orang polisi yang sudah tiba di sana. Setelah terjadi sedikit pertarungan, satu orang Filipina pun berhasil ditangkap tanpa ada petugas yang terluka parah. Namun untuk Ibu Kim, dia masih dalam posisi bahaya karena masih dikejar oleh satu orang Filipina tersebut. Saat itulah muncul Ma Dong-suk yang langsung mematahkan pergelangan tangan si penjahat Filipina ini, yang karena tak ingin ditangkap begitu saja, dia terus melawan Ma Dong-suk hingga terpaksa mengarahkan kekuatannya, sehingga akibatnya penjahat tersebut pun harus nangkarak bengkang. 이거 가져가. Kembali ke Jang Isu yang sedang kabur, dia sempat berhasil dicegat oleh Hae Sang. Tetapi dengan semangat ingin kaya mendadak, Jang Isu pun lari membawa koper tersebut dan berhasil masuk ke dalam mobil taksi. 새 인생은 이렇게 시작하는 거야. 선생님, 너 혼자! 꺼져, 이 씨발 새끼들아! Jang Isu pun kabur ke pelabuhan dan menghubungi satu orang kapten kapal bermata satu, di mana kapten kapal ilegal ini merupakan kenalan dekat Hae Sang yang sebelumnya membawa Hae Sang datang ke Korea.
Alhasil bukannya dijemput oleh si kapten kapal, Jang Isu justru didatangi oleh si Haesang yang bermaksud untuk mengambil kembali uangnya, di mana Jang Isu sempat petantang petenteng menolak memberikan uang tersebut. Tetapi ketika sajam Haesang lebih besar daripada miliknya, saat itulah Jang Isu langsung kabur tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. 내 하얼빈의 장첸이야! 야, 이 씨발 새끼야, 너 들어오라! 오지 말라고, 이 개새끼야! 내 새끼 운 좋은 줄 알라, 이 씨발! 오지 말라! Haesang pun kabur naik bus Metro Mini, di mana Jang Isu yang sedari tadi terus mengawasi pun berinisiatif untuk menghubungi Ma Dong-suk dan memberitahukan kemana dia pergi, sehingga pelarian Haesang akhirnya diketahui dan tinggal mencegatnya di tengah jalan. Sendirian, Ma Dong-suk pun menghentikan bus tersebut dan dengan santainya masuk ke dalam bus menyuruh semua penumpang untuk keluar dengan tertib. Juga sempat memberikan sedikit uang kepada seorang nenek-nenek tua untuk sekedar jajan seblak dan es boba. 어머니, 이거 빨간 거 손주 갖다 주세요. 힘들어 죽겠네, 저 개새끼 때문에. 왜 자꾸 쫓아다니신 거야? Dengan melepas ikat pinggangnya, Ma Dong-suk membalut kepalan tangan besarnya, di mana mereka berdua bertarung secara brutal sampai merusak fasilitas bus tersebut. Terlempar keluar dari bus tak membuat Haesang menyerah begitu saja, di mana dia kembali menyerang Ma Dong-suk, sehingga tanpa ragu lagi Ma Dong-suk mengangkat tubuh Haesang dan membantingnya ke mobil hingga membuatnya tak berdaya. Masih tak menyerah juga, Haesang kemudian bersungut-sungut ria dengan mengatakan bahwa dia akan membunuhnya dan semua anggota keluarga Ma Dong-suk. Yang ketika kesabarannya sudah habis, Ma Dong-suk pun langsung memfatalitinya hingga tak sadarkan diri. 아이고 난리네. 야, 강의사! 저기 있어. 야, 근데 저 버스는 왜 저래? 야, 아무튼 고생했어. 야, 이거 뭐야? 사람을 송장을 만들어놨네. 이거를. Saat semuanya usai, Ma Dong-suk pun menelpon Jang Isu untuk berterima kasih atas bantuannya dalam kasus ini, di mana sebenarnya Jang Isu sangat-sangat bersedih akibat gagal menjadi orang kaya mendadak. 여보세요. 야, 장이수. Berkat Ma Dong-suk, kasus ini pun resmi ditutup dengan Haesang yang akan dihukum seberat-beratnya, di mana semua pihak pun mendapat penghargaan seperti petugas konsulat, polisi Vietnam, dan Bapak Komisaris. Tamat, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.